Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di vlog Daily Bia. Oke, hari ini hari Minggu. Kita biasa kalau misalkan hari Minggu weekend jalan-jalan sama anak-anak. Jadi walaupun cuma kayak kemarin tuh jalan-jalan pagi di Cimahi, yang penting kita bisa keluar rumah pada saat anak-anak libur. Soalnya kan Babang udah full ya sekolahnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kalau nggak dikasih kesempatan buat explore di hari Minggu, kasihan gitu dianya di rumah terus. Rencananya hari ini kita mau pergi ke area Lembang. Nggak akan jauh-jauh, kita mau mampir ke farmhouse. Karena aku punya Traveloka, jadi dia tuh ada bekas nginep-nginep terus dapat poin gitu. Nah, jadi kita mau coba bayar ke farmhouse itu pakai Traveloka poin. Bisa atau enggaknya, mari kita coba gitu. Nah, biasanya untuk hari Minggu kayak gini tuh jalanan udah padat banget, tapi nggak tahu kenapa hari ini jalanannya lumayan sepi. Jadi kita nggak harus macet-macetan buat pergi ke sana. Aku pergi sama omnya biasa, sama si bungsu nih yang kecil, terus ada Babang juga sama mbaknya. Terus di belakang, paling belakang itu ada Koko sama mbaknya juga. Biasanya kalau misalkan macet itu perjalanan dari rumah ke farmhouse itu sekitar 1,5 jam. Berhubung ini lancar, jadi kita 1 jam juga udah nyampe ke lokasi. Nah, biasanya teman-teman kalau misalkan weekend itu pada pergi kemana sih sama keluarga? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, kita akhirnya udah sampai di kawasan farmhouse Susu Lembang. Nanti dari sini kita mau belok kanan. Depan-depanan sama farmhouse juga itu sebetulnya ada kawasan wisata namanya The Great Asia Afrika. Cuman kalau untuk bawa anak-anak kayaknya ke The Great Asia Afrika itu kasihan ya. Karena kan itu tuh kayak tangga-tangga kayak gitu. Jadi anak-anak tidak memungkinkan untuk pergi ke sana kecuali kalau untuk orang-orang dewasa yang memang akan jogging, hiking. Enak tuh kayaknya kalau misalkan jalan ke The Great Asia Afrika. Oke, kita udah nyampe, langsung masuk aja. Ini untuk bayarnya itu 35.000 per orang ya. Kalau misalkan anak kecil itu biasanya dihitung dari mulai usia 2 tahun. Nah, jadi karena Cici itu udah masuk 2,5 tahun, jadi dia tetap aku belikan tiket. Jadi total pengunjung hari ini yang mau masuk ke farmhouse itu totalnya ada 7 tiket. Nah, aku sekalian searching nih di Traveloka. Kita mau coba payment. Mudah-mudahan bisa diproses. Jadi kalau memang misalkan bisa diproses, beruntung banget liburan kali ini berarti aku gratis ya teman-teman. Karena poin aku udah lumayan, ada sekitar 400-an gitu. Jadi kita mau coba. Dan alhamdulillahnya kita bisa bayar pakai Traveloka Point. Jadi liburan kali ini tuh benar-benar gratis ya teman-teman. Nah, kita lanjut masuk. Aku udah selesai payment di Travelokanya. Tapi kalau di Traveloka itu dia bayarnya kayak cuman 29 ribuan kayak gitu, 30 ribu kurang sedikit. Sementara kan kalau masuk ke farmhouse itu biaya masuknya 35 ribu. Jadi lebih untung beli tiket buy online daripada kita beli tiket di on the spot gitu ya. Kalau on the spot 35 ribu dikali 7 itu sekitar 245 ribu gitu. Kalau misalkan kita yang pakai online itu cuman bayar 208 ribu rupiah aja. Lumayan ada diskon sekitar 50 ribu. Kalau untuk rombongan tuh mending enaknya kita beli tiket buy online aja teman-teman.
Jadi sebelumnya itu aku juga ngebandingin dari Traveloka sama tiket.com gitu. Kalau di tiket.com kurang lebih kisarannya sama, untuk harga masuknya per orang itu sekitar 34.000 sekian. Beda rupiah dikit. Tapi kalau di Traveloka udah berikut pajak dan lain-lain, cuman bayar 29.700-an gitu. Nah, untuk masuknya sendiri ke sini tuh sebetulnya nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Jadi, sekalipun kita bawa makanan, makanan ringan gitu kayak donat, kita nggak berani buka di sini karena takutnya ditegur sama orang yang pihak farmhouse-nya itu sendiri. Nah, begitu pertama kali kita masuk, kita langsung mau lihat ke arah sebelah kiri, ke Lovelock ya. Jadi itu tuh kayak semacam wishing well gitu. Kita menuliskan harapan di gembok, atau misalkan kita mau menyatukan cintanya siapa dan cintanya siapa gitu ya. Aduh, ini pasti anak-anak pemuda-pemuda budak cinta wajib masuk ke sini. Kita disuruh beli kayak gemboknya itu, harganya tuh sekitar 35.000. Di sini juga macem-macem gemboknya, mau yang kayak gimana kalian tinggal pilih aja. Nanti kalau misalkan udah kalian pilih, kalian boleh tempelkan gembok-gembok itu di area kawasan gembok cinta ini. Nah, di kawasan Gembok Cinta ini juga ada kayak video booth kayak gitu yang 360 derajat. Jadi kita tuh bisa foto, video, muter-muter kayak gitu. Tapi aku nggak ikut foto dan video. Kita mau langsung naik ke atas, menyusuri kawasan si Gembok-Gembok Cinta. Di sini juga ada ibu-ibu yang jual pernak-pernik dari kayu gitu, lucu-lucu. Kalian juga bisa beli gemboknya di situ. Kalau udah selesai beli, mau naik ke atas, jadi kayak si kuncinya itu harus dibawa ke atas. Nanti di atas tuh ada kayak tampungan air, kayak macam satu sumur gitu. Nah, ini lumayan ya, di sepanjang jalan juga gembok-gemboknya tempatnya udah banyak yang penuh, tapi di sini juga ada yang masih kosong juga. Semakin ke atas itu dia semakin kosong sih kayaknya. Tapi yang sebelah kanan ini juga udah mulai banyak, banyak banget. Jadi si kuncinya nanti kalau udah nyampe ke atas, nah dimasukin kuncinya itu ke dalam sumur yang ini. Ini nggak tahu fungsinya sebagai apa, yang jelas ini untuk orang-orang yang memang mempercayai saja. Nih, kalian bisa lihat di sini banyak banget kunci yang memang ditaruh di sini. Ya, itu menandakan mungkin cinta mereka akan abadi di sana. Walau alam bisawab ya, teman-teman. Lanjut dari kawasan Gembok Cinta. Kita mulai jalan. Nggak taunya sebelah kiri kita dihebohkan dengan ikan-ikan besar. Kalau bawa anak-anak itu memang perjalanannya nggak bisa kayak ngebut-ngebut gitu ya, teman-teman. Jadi dia kalau misalkan ada yang aneh terus menurut dia menarik, pasti dia singgah sebentar, lihat-lihat. Dan memang bener aja, ternyata ikan-ikan di sini itu gede-gede banget. Kita juga sebagai orang tuanya atau yang ngedampinginnya, bahkan omnya sendiri lihat ke sini tuh malah jadi kayak anteng gitu ngeliatin ikan-ikan, seru, damai, anak-anak senang gitu dimainin. Bahkan ada yang sampai dipegang-pegang tuh sama Cici tuh. Aku juga sempet pegang, airnya di sini tuh kayak dingin banget kayak air kulkas. Walaupun padahal ini tuh udah mulai siang ya. Ini sekitar jam 10 apa jam 11-an kayak gitu, tapi airnya masih dingin aja. Nah, di sini ada kayak labirin-labirin, kita bisa foto, ambil swafoto di situ. Anak-anak juga ikutan foto di sana sambil mau nunggu dipoto di sebelah kanan nih, kayak ada rumah Belanda kayak gitu. Ini bagus sih buat dijadiin spot foto. Oke, dari situ kita lanjut masuk
ke kawasan burung-burung kayak gitu. Di sebelah kanan kita bisa lihat banyak banget burung-burung merpati yang memang dilepas gitu aja. Jadi dia gerak bebas ya, anak-anak juga di sini lumayan kealihkan. Tadinya kita mau jalan lurus, nggak taunya di sini ada merpati, jadi mereka main dulu sama burung-burung. Tapi kalau Babang dia nggak terlalu suka ke burung merpati, kayaknya dia lanjut langsung pergi ke burung hantu. Dan seperti biasa kalau misalkan di kawasan area wisata kayak gini, kita udah bagi tugas banget antara aku, mbaknya, dan omnya harus pegang siapa, karena anak-anak tuh bener-bener yang kayak sebentar hilang gitu. Jadi pengawasan harus benar-benar ekstra. Nih tuh kan Babang kalau misalkan dia tuh pecicilan banget kesana kesini, jadi apa yang bisa dia explore ya dia pasti nyamperin ke sana. Di sini juga ada rumah-rumah zaman dulu yang memang unik-unik dan bagus. Kalau zaman dulu tuh dia bisa masuk ke area sebelah kiri ya, jadi kita ngambil fotonya tuh lumayan deket. Kalau sekarang dia kayak udah dipagar kayak gitu, jadi kita jalan menyusuri pagar yang ada di depan rumah-rumah unik tersebut. Beda jalur sama jalan yang lagi kita lalui. Di sebelah kanan tuh sebetulnya kalau ambil arah jalan yang dari Merpati tadi belok kiri, kita bisa swafoto kayak di Belanda kayak gitu. Jadi ada kincir angin, di situ juga pas buat foto. Kita langsung ambil arah ke kedai kopi restoran sebelah kiri. Nah, itu tempat souvenir. Kalau misalkan kalian mau belanja-belanja, tinggal masuk ke situ. Ini kawasan makanan-makanan dan ini juga ada toilet ya. Kalau misalkan mau ke air silahkan sebelah kiri. Nah, di sini juga ada kostum, kalian bisa sewa kostum di sini. Nah, untuk biaya sewa kostumnya itu biasanya harganya 75.000 per jam. Aku juga kemarin gak sempet update harga sewa kostumnya berapa, tapi yang jelas waktu itu kita pernah kesana tuh bayar kostum 75.000 per jam. Jadi dia tuh dipakai keliling di kawasan farmhouse, boleh foto dimanapun. Nah, itu kalau misalkan kita lebih biasanya kita kena cas. Nah, ini untuk restoran di sebelah kiri, di sebelah kanan banyak banget jajanan-jajanan dari mulai es krim, terus makanan-makanan cemilan, apalagi ada aromanis kayak gitu ya, kayak rambut nenek gitu. Tapi ini kayaknya kita harus jalan cepat karena anak-anak ini memang surganya anak-anak ya, jajanan anak-anak banget. Jadi kita harus cepet-cepetan nih jalannya biar anak-anak nggak cepet pengen gitu. Karena memang tujuannya kita kesini tuh hanya untuk jalan-jalan gitu, cuci mata. Tapi di sini juga memang enak-enak sih makanannya. Ada cheesy pizza. Ini waktu itu aku juga sempet nyobain. Ini rasanya enak. Nah, ini juga ada kayak es krim gitu ya. Aduh, pokoknya karena anak-anakku tuh lagi dilarang banget makan es krim coklat ciki yang kayak gitu, jadi aku benar-benar stop nggak makan itu. Kita usahakan, mudah-mudahan bisa. Dari situ kita lanjut ambil arah yang ke sebelah kiri. Nah, untuk ambil arah yang ke sebelah kiri ini, di sebelah kiri tuh ada kayak macam studio foto kayak gitu. Kalau misalkan kalian males mau difoto di luar, pakai kostum yang tadi, kalian bisa ambil paket kostum foto di sini. Jadi itu kayak di rumah-rumah Belanda gitu, peralatannya komplit ya, lengkap. Modelnya ala-ala di Belanda gitu, seru pokoknya, bagus deh, memang fotonya bagus. Untuk biaya fotonya itu di angka 75.000. Naik ke tangga atas, di sini tuh ada kayak ayunan ekstrim kayak gitu. Tapi sayangnya untuk pas liburan kemarin si ayunan ekstrimnya itu dia nggak dibuka ya, jadi digombok kayak gitu, nggak ada penjaganya juga, berarti kita tidak diperkenankan untuk bermain di area tersebut.
Turun lagi ke bawah, di bawah tuh ada kayak free playground gitu buat anak-anak. Jadi dia tuh masuk ke sini gratis ya, nggak ada pungutan biaya apapun. Jadi kalian yang mau main secara gratis, kalian bisa main ke labirin yang ada di sini. Dia si rumputnya itu kayak rumput sintetis gitu. Jadi kalau misalkan kena hujan dia nggak becek-becek gitu. Sebelahan sama tempat wahana gratis ini ada juga mainan balon udara. Anak-anak udah pengen cepet-cepet pergi ke sana aja. Ya udah kita langsung beli tiketnya. Nah, ini untuk lokasi pembelian tiketnya di sini ya. Kita langsung aja masuk ke Istana Balon sama Habit Slide. Tapi Habit Slide bukan di sini ya tempatnya. Jadi kita di sini mau ke Istana Balon aja dulu. Oke, anak-anak udah mulai nggak sabar, anak-anak udah mulai masuk, dipasangin dulu gelang namanya. Dan selamat bermain anak-anak, sementara kita dan mbak-mbaknya akan istirahat dulu, melipir-melipir di pinggir ya, karena ya lumayan bawa anak-anak yang super aktif itu menguras tenaga. Oke, setengah jam cukup main di balon udara. Kita mau lanjut lagi jalan ke arah sebelah kanan ya, karena kalau sebelah kiri turun ke studio foto. Nah, ini ke sebelah kanan itu benar-benar surganya anak-anak. Jadi ini tuh kawasan bermain, tapi di sini tuh nggak termasuk tiket yang tadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ada main anak-anaknya, teman-teman harus bayar lagi. Kecuali kuda yang ini nih, yang ini dia tuh gratis. Tapi ya itu, karena memang kuda ini gratis, jadi mainnya juga kalian harus bergantian sama anak-anak yang lain. Nah, untung kakaknya baik banget ngizinin Cici buat naik ke sana. Jadi Cici mau langsung nyoba kuda yang ini. Gak begitu lama main-main di sini. Kita mau langsung turun lagi ke bawah, mau lihat sapi. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau menyusui anak sapi nih di sini, kalian cukup bayar 20.000 aja, kalian bisa susuin sapinya. Jadi si sapinya itu dikasih kayak sebotol minuman kayak gitu, susu. Jadi teman-teman ngasih si susu itu ke sapinya gitu. Tapi yang aku lihat di sini tuh sapi-sapinya kayak kurang sehat kayak gitu. Yang satu badannya kecil, yang satu lagi sapinya tuh banyak kutu. Jadi aku juga was-was ya ngajakin terlalu lama anak-anak diem di sini. Akhirnya nggak gitu lama kita juga lanjut ke wahana yang lain. Sebelah-sebelahan sama sapi, di sini juga ada tempat untuk foto sama hewan-hewan yang eksotik katanya. Jadi dia bayar 10.000, tapi aku nggak ikut foto karena udah terlalu sering juga ya. Kita mau langsung ke Hobbit Slide yang tadi. Sebelum masuk ke tempat perosotannya, kita wajib ambil dulu kayak matras kayak gitu. Jadi satu orang ambil satu aja, karena memang anak-anakku itu tingginya masih di bawah 125, jadi anak-anak tuh harus didampingin sama mbak-mbaknya. Jadi di sini yang naik cuman om sama mbak-mbaknya ya, aku jadi juru kamera aja. Seru nggak bang? Seru nggak Ci? Takut nggak? Nggak. Takut nggak?
Oke, alhamdulillah puas ngakak 2 kali turunan perosotan, kita mau lanjut ke Taman Kelinci. Jadi kita kayak ngelewatin lorong sempit ini, tapi setelah dilalui ternyata cukup juga, bahkan badan Mbak yang gede juga bisa masuk ya Mbak. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini tuh ada kayak domba-domba kecil, terus di sebelah kanannya ada kelinci. Kita mau nyoba kasih makan domba-dombanya. Jadi di sini ada Yuyun sama Koko, dia lebih memilih pergi ke Taman Kelinci, sementara Babang sama Cici dia mau main sama domba-dombanya ini. Jadi kalian kalau misalkan mau datang ke sini itu nggak usah bayar lagi ya. Jadi kalian cukup beli wortelnya. Jadi kalian bisa ngasih makan domba dan kelinci sepuasnya. Nah terus kalau kalian mau ngasih makan dombanya itu ya, si wortelnya tuh harus disembunyiin dulu, saking pinternya gitu. Jadi kalau misalkan domba itu ngelihat ada wortel di tangan kita, pasti domba itu ngejar gitu. Seru deh pokoknya, cobain deh. Nah untuk harga wortel 1 cupnya itu harganya 15.000 ya teman-teman. Atau misalkan teman-teman nggak mau ngasih pakan hanya untuk bermain-main aja, kalian boleh banget ya masuk ke kawasan ini. Tapi menurut aku sih teman-teman mendingnya beli pakannya aja. Jadi dengan kita beli pakan 15.000, teman-teman bisa masuk ke sini. Jadi si dombanya tuh kayak ngejar-ngejar kita gitu buat makan. Nah ini penampakan Taman Kelincinya, bersih banget, enak, ada rumput-rumput sintetis gitu, kelincinya juga banyak, bersih-bersih juga, dan itu bikin nyaman anak-anak juga happy mainnya. Dan ini sekaligus taman terakhir ya di Farmhouse. Habis ini kita langsung menuju ke pintu keluar. Alhamdulillah setelah puas bermain, kita sempetin beli bakpao dulu. Abis itu kita mau tukerin voucher tiket masuk yang tadi ke fresh meal. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.